Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمل فقست قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذين يذكروا الله لم يذكروا الله kamatsalil hayyi wal mayyit. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi alam yang cukup sejuk ini, diguyur hujan bertanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kita diberikan Allah kesempatan untuk bisa hadir, bersilaturahim, bermuwajahah, bermuzakarah di majelis kita, dan tentunya suatu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam majelis ilmu ini, di antaranya cukup banyak sekali. Man kharaja min thalabil ilmi, siapa saja yang keluar untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi SAW, dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang haji. Jadi tidak sempat kita pergi berhaji, maka berada di majelis ilmu untuk menggali ilmu-ilmu Allah yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW, yang terdapat di dalam qaul ulama, maka sesungguhnya itu adalah satu perbuatan yang diridhai Allah, yang disukai Allah, dan orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menikmati ilmu yang ada di majelis ilmu ini adalah mereka yang diberikan kebaikan, yang diinginkan Allah ada kebaikan pada diri mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah menginginkan ada kebaikan pada diri seseorang, maka Allah jadikan orang itu faqih dalam agama. Alhamdulillah, kita tentu belajar setiap malam Jumat ini untuk supaya keutamaan yang terdapat di dalam majelis ilmu ini bisa kita raih. Karena kehidupan yang sesaat di atas dunia ini, apatahlah artinya kalau kemudian hari-hari kita berlalu tanpa ada tambahan-tambahan ilmu buat kita. Maka jagalah majelis yang ada pada diri kita ini. Mudah-mudahan esok nanti di hari kiamat, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap diri mempersiapkan bekal-bekal apa yang dia siapkan untuk hari esok. Tentunya bekalan itu adalah bekalan amal soleh, dan bekalan amal soleh itu mewujudkan ketakwaan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Ujung pangkal dari pembelajaran kita di dalam majelis ini bertujuan untuk mendidik kerohanian kita, mendidik jiwa kita, mendidik kolbu kita, mendidik pikiran kita, mendidik akal kita, agar menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, bukan sombong dengan ilmu. Man izdada ilman lam yazdad minallah wa lam yazdad minal huda illa bu'da. Barang siapa, kata Nabi, bertambah padanya ilmu tetapi tidak bertambah amalnya, ini hati-hati yang belajar, tidak bertambah imannya, tidak bertambah amalnya, justru sebenarnya dengan ilmu itu Allah jauhkan dia dari Allah. Hanya kita perlu berhati-hati, ya, serius belajar dan amalkan. Kata ulama, ada salah satu perkataan salah seorang ulama besar, Al-Imam Asy-Syarqawi atau Al-Baijuri, mengatakan al-Islam wal amal. Islam itu adalah amal, bukan hanya sekedar didiskusikan. Kalau didiskusikan itu anak sekolah. Tapi kita di sini selain mendiskusikan, membicarakan, menyampaikan, dan yang terlebih itu adalah mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semuanya, sehingga bagi kita mudah untuk mengamalkan apa yang Allah berikan. Saya teringat yang saya bacakan dalam muqaddimah, alam ya'ni lil ladina an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang kepada orang-orang yang beriman itu untuk hati mereka khusyuk di dalam berzikir kepada Allah. Wa ma nazala minal haqq, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala takunu kalladzina utul kitab, Allah ingatkan kita, dan janganlah kamu seperti ahli kitab, di mana telah diberikan kepada mereka tuntunan-tuntunan wahyu dari Allah, ya, tetapi disebabkan karena mereka tidak mengamalkan apa yang diberikan kepada mereka dalam jangka waktu yang cukup lama, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Fatala alaihimul amadu, dengan waktu yang cukup lama mereka tidak beramal, faqasat qulubuhum, jadilah hati mereka itu mengeras. Surah Al-Hadid ayat 16. Jadi orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat, Allah ingatkan bahwa akan keras hati orang yang tidak mengamalkan ilmu yang dia dapat. Jadi tidak boleh main-main, karena nanti bukan saya yang membuat kerasnya hati antum, tetapi Allah lah yang membuat antum punya hati itu mengeras kalau antum tidak mengamalkan, ya, mengambil baiat, mengambil janji untuk senantiasa istiqomah, terus nggak diamalin, saya sangat yakin 100% pasti hatinya akan keras. Nggak bisa dipungkiri itu, ya. Makanya saya selalu ingatkan istiqomah, ya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejalan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Matsalul ladina yadhkurullaha lam yadhkurullaha kamatsalil hayy wal mayyit." Perumpamaan orang-orang yang hati, pikiran, lisannya berzikir kepada Allah dengan hati, pikiran, dan lisannya yang tidak berzikir kepada Allah, kamatsalil hayy wal mayyit,
seumpama orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir kepada Allah, jiwanya hidup, rohaninya hidup, hatinya hidup, pikirannya hidup. Tetapi orang yang lupa berzikir kepada Allah, hatinya dibuat mati sama Allah, hatinya, pikirannya dibuat kacau sama Allah, tindak tanduknya dibuat tidak karu-karuan sama Allah. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengamalkan zikrullah yang sudah diajarkan oleh guru-guru kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Itu mukaddimah yang saya sampaikan sebagai pembuka kajian kita pada malam hari ini, yang juga berkaitan dengan apa yang saya barusan sampaikan terkait dengan dalil-dalil, ya, dalil-dalil, ya, pentingnya kita belajar, kemudian zikir kepada Allah dan amal-amal saleh yang lain yang kita perbuat. Pada malam hari ini, malam Jumat, seperti mana biasa, saya mohon maaf ini kondisi saya masih kurang sehat, belum stabil, ya. Jadi kalau agak tidak sempurna dalam percakapan, perlu dimaklumi. Bahwa kita belajar malam hari ini mengupas kitab Al-Hikam ditulis oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada bab at-tasi'ata asyara min Hikamil Atiyah atau iya dari kitab Al-Hikam Al-Atiyah. Kita kirimkan satu Fatihah wa baik, kita masuk pada pembahasan yang 19 terkait dengan menunda amal soleh, termasuk sikap yang bodoh. Menunda amal soleh termasuk sikap yang bodoh. Beliau menjelaskan, ihalatukal a'mala ala wujudil fawadi min ru'udatin nafs. Ihalatukal a'mal, kamu menunda-nunda untuk beramal. Hati-hati bagi kita yang sudah mendapatkan ijazah untuk diamalkan. Ihalatukal a'mal ala wujudil fawad, kamu itu menunda-nunda amal dan mencari-cari waktu yang luang untuk beramal, ya, menunggu waktu kapan, ya, saya punya waktu luang. Itu sebenarnya kata beliau min ru'unatin nafs, dari kejahilan dirimu. Kalau kamu mencari waktu-waktu luangmu, gak akan kamu temukan. Tidak ada manusia ini yang punya waktu luang, ya, sibuk terus, apalagi di akhir zaman, ya, sudah selesai kerja, nyari, selesai sholat, nyari kawan lagi untuk ngobrol, akhirnya tidak sempat beramal. Makanya itu orang-orang alim itu mereka ada waktu-waktu khusus untuk silaturahim, bekerja, beribadah, bercengkrama dengan keluarga dan lain sebagainya. Ya. Dan jangan menanti-nanti waktu luang, jangan menunggu waktu luang. Belum tentu kamu bisa memperoleh waktu itu. Kalau kata Umar bin Khattab, apabila kamu telah masuk di waktu pagi, kamu jangan tunggu waktu sore untuk beramal. Apabila kamu sudah berada di waktu sore, jangan kamu menunggu di waktu pagi untuk beramal. Kata Nabi Umar, apakah kamu sudah bisa menentukan kapan maut datang menjemputmu? Maka ketika kita menunda-nunda untuk beramal, menunggu waktu luang, insya Allah akan kita temukan susah. Ya.
Tetapi kalau kita sudah mendesainnya dengan baik, ya, saya punya waktu yang kolot, ada waktu masa saya agak lapang ini di sini. Istiqomahkan terus di sini. Ya, belajar untuk istiqomah itu penting daripada kita sekali beramal banyak lepas itu tidak istiqomah. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, ya, kamu jangan seperti si Polan itu. Satu malam dia sholat lail, besoknya dia tinggalkan sholat lail. Artinya Nabi melarang amal itu dikerjakan hanya sekali-sekali. Ya. Bahkan Allah mencintai amalan yang dikerjakan walaupun sedikit tetapi istiqomah. Ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang disukai Allah itu walaupun sedikit tetapi istiqomah. Karena istiqomah ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta, kata Allah. Istiqomahlah kamu beramal ya Muhammad seperti Allah memerintahkan engkau untuk istiqomah. Ya, misalnya lepas asar sama lepas subuh, berapa yang kita dapat itu yang kita terus amalkan terus. Makanya Selasa Jumat ini istiqomah terus. Walaupun kita terhalang misalnya karena sakit, akan dicatat bagi kita bahwa kita beramal. Ya. Jangan nunggu-nunggu, jangan nantilah. Kalau sudah saatnya kau punya uang 1.000, datang hatimu, ahwal batinmu mau bersedekah, segera bersedekah, karena itu adalah ahwal malaikat. Saya ulangi sekali lagi, saya ingatkan kepada kita semuanya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, apabila kata Nabi SAW ada dalam hatimu berniat untuk berbuat baik, segeralah kamu kerjakan. Kalau dalam pembahasan para alim ulama bahwa niat dan azam untuk berbuat kebaikan itu apabila dikerjakan maka itu adalah ahwal yang datang dari malaikat. Rabbani, saja kamu punya uang sekian, ada orang, ya, jangan nunggu kamu kaya untuk bersedekah. Semakin kamu kaya semakin pelit kamu. Saya sudah pernah jelaskan itu kan. Kalau kamu tidak punya uang, datang guru minta ayam, boleh saya minta ayam kamunya nih Bang? Karena tidak punya uang hanya itu, ambil Ustaz, senang kali dia. Tapi kalau ada Ustaz kamu punya uang misalnya 1 miliar, saya minta 1/2, mikir nggak? Mikir nggak? Pelit mana waktu kamu miskin dan kaya? Pelit mana Bang Agus? Tapi waktu kamu masih miskin nggak pelit. Tapi yang minta 2 masa minta 1/2 miliar. Ini satu perbandingan agar kita itu jangan tunda-tunda. Nanti saya kaya lah saya baru bersedekah. Jangan. Allah itu kasih kita beban 2,5% saja untuk mengeluarkan zakat mal. Betapa banyak kaum muslimin yang susah untuk mengeluarkannya. Pelitnya na'udzubillah minna. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, ada orang datang meminta-minta, jangankan kita kasih setengah, semua yang kita miliki kita mau kasih dia. Makan aja kan? Dihabisin. Nah itu padahal kita juga perlu makan kan. Tapi kita dihabisin. Kita nggak pelit ketika kita miskin. Tapi ketika kita kaya, kita ngumpul. Andaikan itulah yang dialami oleh Fir'aun, oleh Qarun. Itulah yang dialami oleh Sa'labah. Ini contoh-contoh. Ya. 2,5% susah sekali. Itu zakat mal, itu semua amal, ya semua harta. Keluarkan 2,5%. Bersedekah. Makanya ketika ada ahwal batinmu mau bersedekah, jangan tunda langsung.
Apalagi kalau ada orang yang meminta, itu biasanya dari malaikat yang Allah utus. Kita nggak tahu yang datang ini orang atau malaikat. Kasihan ya. Tampangnya misalnya pang, dalam hati kita ini jangan-jangan tapi udah kasihan misalnya. Jangan-jangan dia memang menguji kita. Ya Allah kirim untuk menguji kita. Jangankan bentuknya kayak pang seperti itu, anjing aja yang kehausan diminumkan air sama seorang pezina. Pezina itu masuk surga gara-gara kasih minum air sama anjing yang kehausan. Cuma ya. Maka jangan menunda-nunda amal. Itulah disebutkan dalam hal ini oleh beliau, jangan kamu menunggu-nunggu waktu lapang. Ada masanya kamu nyantai, itu zikir. Zikir itu kan nggak perlu kamu menunggu. Apalagi lepas selesai sholat 165. Kalau 165 kali 5 berapa ya? Sudah 500, sudah 600 atau 700 zikir habis 1000. Tinggal kamu tambah lagi 300 di malam hari. 1000 amal kamu setiap hari itu kamu lakukan. Tapi untuk istiqomah itu memang berat. Ya, berat sekali. Ya. Atau misalnya kamu ambil waktu subuh. Ya, saya selalu menjaga diri saya itu di waktu asar dan di waktu subuh. Ya, saya selalu jaga. Saya selalu menjaga riyadhah amal yang biasa saya lakukan. Karena batasan kemampuan kita ini ada. Kalau kita udah tua, Pak, ya, tidak seperti kehebatan kita di masa muda. Maka Nabi mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla an harunika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu nanti. Asihata qabla suqmika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Sebab kalau kita sudah sakit, sudah susah untuk beribadah. Kalau kita udah tua, udah berat. Duduk untuk tahiyat itu sudah susah. Kita mau sholat tahajud kayak rasa gak enak karena tidak sempurna sholat kita. Maka masih muda ini, sebelum tidur sholat itu 3 rakaat. Ya, jangan tinggalkan masa-masa muda yang masih kuat-kuat kita ini. Di samping kita bekerja, ya, ayo kita beramal soleh. Ya. Karena memelihara amal-amal itu jauh lebih penting daripada amal itu sendiri. Makanya kenapa guru-guru selalu menitik beratkan diijazahkan, riyadhahkan ini untuk memberikan kepada pengajaran kepada murid-murid bahwa ketika diniatkan untuk riyadhah dia bersungguh-sungguh. Tapi begitu selesai dilepaskan kata riyadhah dan diijazahkan, ya udahlah itu. Kapan masa waktu senggang lah. Nah itu nanti kena sambal setan. Ya, makanya ketika sudah minta ijazah dan diijazahkan sama guru, amalkanlah terus. Nanti antum akan diberikan oleh Allah. Allah sendiri berjanji kepada lisan Nabi SAW. Allah sendiri menjanjikan kepada kita dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi. Maka jangan kita terlalu iya ya, apa ya? Ente belum beramal, ente sudah sakwasana sama Allah, bagaimana bisa? Itu sudah seuzon sama Allah itu. Padahal Allah mengatakan Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyelisihi janji-janjinya. Kalau kita sering menyelisih janji, tapi kalau Allah itu tidak. Ya, tidak usah khawatir. Ya. Makanya saya share tadi siang, tadi subuh itu. Indah sekali itu ayat Quran itu. Yang baca alhamdulillah, yang tidak baca tidak centang, tidak masalah. Saya bacakan ayatnya ya, biar semua dengar. Ya. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sama wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tafaqun.
Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepadamu? Allah tanya itu. Ditanya, siapa yang memberi rezeki kepadamu? Kemudian, siapa yang memberikan kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang punya kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan orang yang hidup dengan yang mati, pada yang mati, orang yang mati kepada yang hidup? Dan siapa yang mengatur segala urusan alam semesta ini? Kita katakan Allah. Terus Allah jawab, kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak yakin? Jadi Allah menyindir kita semuanya ini supaya kita ini serius di dalam beramal. Kalau Allah sudah mengatur itu segala sesuatu, ya beramallah dengan serius. Ya, pasti Allah akan kabulkan semuanya. Para jemaah sekalian, inilah pasal yang beliau sampaikan kepada kita berdasarkan pengalaman murid-murid beliau, bahwa ada murid yang mau beramal menunggu waktu-waktu yang singkat saja. Sementara kematian kita ini mengejar kita juga. Ya, nanti kita menyesal di atas dunia yang singkat ini. Makanya ketika kita ini mau tidur, sedikit-sedikit kita coba untuk muhasabah. Kira-kira sepanjang hidup saya ini banyak amal baik atau amal yang tak baik atau sia-sia. Kita coba, kalau banyak amal yang sia-sia, kita pikirkan lagi, ya Allah, jadi mau hati semuanya. Ya, sehingga dengan begitu kita terpacu, ya, termotivasi untuk beramal. Saya sampaikan salah satu rahasia saya bisa istiqomah. Saya selalu mengingat kematian. Itu rahasia saya. Saya bongkar lah ya, nggak apa-apa ya. Ya Allah, kalau saya mati nanti, yang mau orang mati, apa yang saya mau menunggu Engkau? Ampuni saya. Nah, semangat nih beribadah, ya. Saya yakin rezeki sudah kamu. Saya yakin Engkau melindungi keluarga. Cuman saya belum yakin apakah saya di surga atau neraka. Nah, itu yang kita belum yakin 100% itu. Inilah juga yang membuat, ya, para jamaah sekalian, Nabi SAW menyampaikan, ya, dalam sebuah hadisnya, Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qaribu wa saddidu wa'lamu annahu lan yanju ahadun minkum bi'amalihi. Bersikap sederhanalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersikap sederhana saja. Ya. Teguhkanlah hatimu, kata Nabi. Ya, ketahuilah tiada seorang pun dari kalian yang selamat lantaran amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah wala ana. Sama juga dengan ucapan sama saya juga begitu. Illa ayyatagammadana Allah bi rahmatin wa fadl.
sekalipun diriku, kecuali apabila Allah mengaruniakan rahmat dan karunia kepada. Jadi beramal itu adalah ahwal taufik dari Allah. Ketika ada ahwal batin, saya pernah menjelaskan kemarin, ketika ada ahwal batin kita mau berzikir, amaliyah itunya adalah amaliyahnya malaikat. Malaikat ada yang berzikir subhanallah, malaikat ada yang berzikir alhamdulillah, malaikat ada yang berzikir Allahu Akbar. Ya. Ketika kita berzikir seperti itu ada ahwal. Makanya batiniah kita ketika kita fokus, ketika hadir hati kita dalam berzikir, ketika serius ya pemikiran dan kalbu kita dalam berzikir, maka kerohanian kita itu mengudara ke langit. Kalau dalam bahasa tasawuf masuk ke alam mulki, ke alam malaikat, karena ahwal batinnya adalah ahwal batinnya malaikat. Ya. Allah, 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 la ilaha illallah. Ahwal batinnya ya seperti ini. Ya, sama juga ketika orang berbuat maksiat, ahwal batinnya itu ahwal batin syaitannya. Maka dia tidak bisa berpikir cerdas, terkecuali dia bertobat kepada Allah. Baru itu kembali ahwal batinnya menjadi bersih dan cemerlang, dan dia bersama dengan malaikat Allah. Saya persilahkan kalau mau coba-coba. Tidak, jangan ya, jangan. Saya mau tes apa yang kata Ustaz tadi itu. Sekali kita terperosok dalam dosa, mau melalui ucapan, ingat kata-kata saya ini, mau melalui ucapan maupun tindakan, penglihatan dan pendengaran, itu akan ada dua ahwal pada batin. Kalau ahwal batinmu dengan yang baik, maka kamu bersama dengan malaikat, maka sikap-sikapmu adalah sikap-sikap malaikat. Tapi kalau kemudian kamu terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik ucapan, penglihatan, pendengaran, dan kamu belum bertobat kepada Allah, saya 100% yakin ahwal pribadimu itu akan mengikuti gerakan syaitan. Kamu dikuasai oleh syaitan, maka pemikiran itu tidak akan berbeda, akan bersih. Percaya ya? Sebelum kita bertobat kepada Allah, macam itu yang ada di pikiran dan tidak benar. Sikap kita mudah emosi, sikap kita mudah marah, pikiran kita mentok, dunia ini sempit, nengok orang bawakan marah. Ada apa ini sama diriku ini? Kenapa kayak begini nih? Nengok kucing pun bisa kita marah. Istri diam-diam kita marahin. Kenapa ini anak-anak semestinya memang dia bermain di rumah, karena di rumah dia nyaman, di luar rumah dia tidak nyaman, kita marahin dia ribut. Kenapa saya begini? Bukan lingkungan itu yang parah, dirimu itu yang dibersamai oleh syaitan. Ini pentingnya kita untuk berzikir, menjaga itu, menjaga kebersihan, kesucian dan hidupnya hati kita. Ya. Maka ketika seperti itu kita mau dapat, jangan kita cari-cari waktu luang-luang. Kita ciptakan waktu itu, jangan kita cari. Paham? Paham ya? Jangan kita cari waktu luang. Saya yakin kamu tidak akan ketemu. Datang waktu luangmu,
cari kawan lah. Mau berupaya sudah 4 jam tidak beramal-amal. Ya. Maka caranya kamu ciptakan waktu yang luang itu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia ini adalah orang-orang yang merugi terhadap waktu. Kenapa? Karena dia tidak menciptakan waktu itu untuk kebaikan-kebaikan. Ada waktumu untuk dirimu, ada waktumu untuk Allah, ada waktumu untuk keluarga, ada waktumu untuk bekerja, ada waktumu untuk apa lagi nih? Terus Ustaz, boleh nggak kita ini santai-santai? Boleh, tetapi yang disesuaikan dengan syariat. Mancing boleh nggak Ustaz? Boleh Bang. Boleh. Mancing boleh. Ya. Syariat nggak melarang itu. Jadi jangan kita melarang sesuatu yang tidak ada dalam syariat. Yang dilarang itu adalah ente main game online. Haram. Ada. Masih ada di sini yang begitu. Insya Allah udah nggak ada ya. Ada aku aja. Itu yang diharamkan karena itu tidak sesuai dengan syariat. Terus bercanda sama istri boleh? Wah boleh lagi, itu sama yang beribadah. Ya, bawa istri shopping padahal nggak punya duit. Kan cuci mata aja kan, bawalah, nggak apa-apa, bawa anak-anak jalan-jalan, ya, tidak menyalahi syariat, ya. Yang penting tidak menyalahi syariat itu. Bosan Ustaz, ya ibadah terus, karena hati itu ada masanya dia di titik nadir. Tapi Islam mengajarkan ketika dalam keadaan seperti itu jangan sampai futur. Futur itu adalah melepaskan diri dari syariat Allah karena bosan dengan sesuatu yang sifatnya ibadah. Itu futur namanya. Misalnya gini nih, ya hijrah, semangat berhijrah ini, zikir setiap malam. Datang masanya futur bosan. Main burung lagi kita lah. Ada, ya saya yakin insya Allah sudah. Nah, kayak gitu. Futur itu manusia apa namanya, rasa jenuh itu ada. Tetapi kata Ali bin Abi Thalib, jangan sampai rasa jenuhmu itu menghilangkan engkau dari syariat. Ya tetap, saya aja main badminton. Ya, mengeluarkan keringat, ada hak badan itu saya. Tapi habis main badminton kaki pula yang kena. Jadi ada masa di mana tubuh kita ini memberikan warni. Tubuh saja ini memberikan warni. Misalnya kalau kita terlalu semangat olahraga, ada batasnya. Kapan batasnya? Kalau sudah merah dada, ya cukup nanti bajunya udah keringat. Kita bukan anak muda lagi mau diporsir. Udah kakinya udah berhenti aja sudah. Ya, kan niat kita hanya untuk supaya sehat. Ya, lari jangan kita paksa sampai diubar lari. Bang Ihsan udah sehat kan? Lari lah jogging sampai di sana tiap pulang dititi sama ambulan. Kenapa? Semangat betul kawan. Jadi tidak bisa. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang panjang, ya kata Nabi SAW, walakin hanzalah sa'atan. Segala sesuatu itu ada masanya. Ya, ada masa kamu rehatkan karena hak tubuhmu. Kalau dia minta makan, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum.
Kalau dia lelah, kasih dia istirahat. Ya, gitu. Bahkan dengan suami istri, mohon maaf, wajib istri untuk melayani suami. Kalau enggak, kepalanya pening. Panas itu karena mohon maaf, dalam tubuh laki-laki ini harus dikeluarkan hawa panas. Ya. Dan itu ibadah, Pak. Itu ibadah. Keluar. Kalau dia sudah panas, sudah keluar, dia tidur itu. Ngorok sudah dia. Nyaman dunia kan. Jadi istri walaupun lagi masak, suami minta layani. Ya, walaupun kata Nabi dia berada di atas tunggangan, turun layani suami. Ya, karena itu adalah hak dia untuk diberikan. Karena di luar sana cobaan banyak. Oh ya banyak betul rambut-rambut yang terurai cantik kan. Ya mesti balik ke rumah cepat-cepat. Kata Nabi SAW, kalau kamu di luar sana melihat wanita yang membuat kamu tertarik, pulanglah ke rumahmu. Karena apa yang ada di luar sana sama wanita lain ada juga sama istri. Tunaikanlah hak dan hak mereka. Itu adalah syariat. Jadi yang pula kita jadi rohbani. Udah suluh, udah enak misalnya kan, terus tidak disentuh-sentuh istrinya. Nah, datang mengadu istrinya, Ustaz saya tidak disentuh sama suami saya. Ustaz, tidak pernah aku ajarkan kau begitu tuh. Sentuh istrimu. Ya. Ya. Jadi ibu kalau ada bagaimana bapak-bapaknya ngadu sama saya nggak apa-apa. Jadi menunda-nunda, mencari-cari waktu luang, menunggu waktu luang itu adalah perbuatan yang bodoh, kata beliau. Sikap yang bodoh. Tapi kamu ciptakan itu untuk kamu bisa istiqomah di dalamnya. Ya. Terus setelah kamu melakukan 40 hari riyadhah misalnya, sudah terbiasa itu, jangan ditinggal, lakukan lagi. Cuman mungkin waktunya antum tidak bisa lagi setiap malam seperti karena kesibukan dunia yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu sudah dipindahkan Allah. Saya sudah bahas yang kemarin. Ketika kamu dipindahkan Allah dari satu makom ke makom yang lain, itu Allah yang memindahkan kamu. Misalnya setelah kamu riyadhah, terus kamu ada setelah itu kesibukan duniawimu, kamu kembali ke makam asbab, kamu kembali ke kasab. Itu Allah yang memindahkan kamu. Ya sudah, lakoni. Cuman jangan ditinggalkan yang ini. Carilah, ciptakan waktu yang baik untuk kamu tetap riyadhah. Jangan ditinggal. Karena kapan kamu tinggal dan kamu lama tidak mengamalkan, kasat qulubukum, kata Allah, hatimu nanti akan dibuat Allah keras. Kamu tidak lagi lezat dalam berzikir. Akhirnya apa? Dibuat kamu itu kayak tempe jatuh lagi sama Allah. Baru kamu mengadu lagi sama Allah. Serius lagi sholat, serius lagi zikir. Saya kesuruh. Begitu cara Allah ya. Jangan kau marah sama Allah. Itu susah betul hidup saya, Ustaz. Susah betul cari pekerjaan, Ustaz. Kamu sendiri yang buat ulang. Ya. Ketika kita dekat dengan Allah, kalau Allah kasih ente miskin, ente akan bersyukur. Benar ini kata saya. Karena saya punya pengalaman itu. Dan dalam kitab dijelaskan demikian. Ketika Allah memalingkan kamu, diletakkan kamu di makam yang terendah, itu baik bisa jadi buat kamu. Kenapa? Supaya kamu mengerti, kalau saya dikasih yang banyak, saya tak tahu bersyukur, ya Allah. Tidak apa-apa yang sedikit itu. Tapi anehnya yang sedikit itu berkah gak habis-habis demi Allah itu. Coba kamu buktikan. Demi Allah tidak akan habis. Selalu ada isi di kantong dompetmu. Entah dari mana-mana. Tapi begitu banyak. Dan kamu
terlena, tajrid istidraj dengan itu yang banyak itu tiba-tiba kayak uang hantu dimakan setan. Demi Allah saya bersumpah. Tapi yang sedikit kamu, ya Allah berkahilah yang sedikit. Disitulah kamu akan melihat aroma barokah. Nggak akan habis uang di dompet Pak. Saya punya dompet itu ya, saya tenteng-tenteng itu. Kalau banyak Pak di situ, kebingungan saya, kasih sama istri. Nah, pegang, saya nggak mau belanjakan uang. Saya takut. Kenapa? Saya nggak tahu nanti mau belanja apa saja karena nafsu ini. Nengok ini beli. Tiba-tiba habis. Nafsu luar biasa. Ya kan? Tapi kalau sedikit, anehnya sedikit nggak habis-habis tuh. Nah ini kemarin udah mau habis, datang lagi dong. Makanya saya bilang, ya Allah, kalau memang ini miskin kebaikan bagi saya ikhlas terima ya Allah. Tapi tidak mungkin Allah membiarkan hamba-hambanya itu ditelantarkan. Wallahu yatawalla shalihin. Allah memelihara orang-orang yang dekat dengannya. Sebagaimana kalau kamu dekat dengan Pak Jokowi. Tapi sekarang ke Pak Prabowo kan, jangan dulu. Siapa tahu Aniesnya yang menang. Bagaimana ini Pak? Ya. Antum punya duit berapa di dompet? Kamu syukurin itu. Alhamdulillah. Nggak akan habis itu. Apalagi kalau kamu sedekahin. Ada kawan kamu kasih. Nggak akan habis itu. Tiba-tiba ada yang lagi ngasih. Tiba-tiba dari mana sudah sekian? Benar nggak ini bagi dia? Benar nggak ini? Syukur, ya, syukur sambil beribadah. Kenapa? Bisa jadi kalau banyak itu kamu lupa Allahu Akbar yang khusyuk. Kayak Bang Samsul cerita kemarin kan. Ya alhamdulillah. Dia digoda Bang Samsul kemarin. Dapat dari mana-mana muncul duit gitu. Zikirnya la ilaha illallah tapi kepikiran ke situ. Itu ujian itu Bang. Sabar aja. Tapi yang sedikit itu nggak habis-habis. Subhanallah. Percaya saya, kalau ente punya uang katakanlah di dompet 100.000, ya Allah, terima kasih. Kalau memang kemiskinan itu berkat bagi saya ikhlas. Tunggu aja tak lama lagi, datang lagi itu, belanjain aja lagi, infakkan, kasih sama orang rumah, kasih sama anak-anak yatim yang tidak mampu, datang lagi itu, terisi lagi dompetmu itu. Percaya omongan saya. Tanya sama Pak Sabtu. Apalagi ini tanggal besar. Dalam Islam itu tidak ada tanggal muda, Pak. Itu si Allah itu sudah diatur sedemikian dulu. Cuman yang masalahnya akhirat ini, Pak. Makanya saya sudah sampaikan kitab Al-Hikam kemarin. Kamu jangan mengusik-ngusik urusan Allah. Yang kamu usik urusanmu. Itu kesimpulan pembahasan yang keberapa itu. Kamu jangan usik-usik urusan rezeki ini air hujan dari langit sekian jam dia turun, yang di sebelah sana nggak turun hujan. Ya ngatur sopo. Al-Hayyul Qayyum, dia Maha Hidup, yang ngatur sendiri alam semesta ini. Itu tuh. Jadi diatur ini rezeki kita ini terbentang luas di atas dunia ini. Kita cari pun setengah mati, rupanya di samping rumah aja itu rezeki itu. Kita cari jodoh kemana-mana, rupanya tetangga kita punya jodoh. Jauh merantau. Itu pengaturan Allah Ta'ala. Tapi yang belum pasti adalah antum itu neraka ke surga kah? Antum itu diridhoi Allah kah atau tidak? Antum punya hidup itu diberikan keberkahan oleh Allah dan rahmatnya atau tidak? Ini yang menjadi muhasabah kita. Ente datang ke sini kita rame-rame datang makan, nggak habis pun ini. Coba bayangkan, setiap malam kita minum kopi, makan kue. Siapa yang datang sini disajikan makanan dari Bang Samsu. Saya tuh mikir, Bang Samsu dapat duit dari mana ya? Iya Pak Isan, saya tuh bingung.
Masya Allah. Ini orang memang kalau mau ikramud duyuf, kalau dia mau menghormati tamu, itu adalah bagian daripada amal yang diridhoi Allah. Rezekinya Allah mudah. Dari mana-mana. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Bahkan kata Nabi SAW, ya ayuhan nas afsus salam wa itmu ta'am wa sallu billahi wa nasir wa tarukul jannah bisalam. Cara paling mudah masuk surga dengan selamat ada 4 hal yang kamu bisa amalkan, dan itu tidak berat. Kalau mau masuk surga dengan selamat, amalkan apa? Pertama, tebarkan salam. Assalamualaikum. Kita selalu kan juga assalamualaikum, assalamualaikum. Kata Nabi, man araftaha wa man lam ta'rif. Baik orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal, salam, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Masih salam. Kita di sini. Artinya apa? Islam itu, cirinya orang Islam, cirinya penduduk surga adalah dia memberikan kedamaian dimanapun dia tinggal, memberikan keselamatan dimanapun dia tinggal. Itu orang Islam. Jangan pikir-pikir siapa lagi yang di pikirannya nih. Jangan tunjuk siapa, ini berarti yang tidak buat kedamaian itu bukan orang Islam, tidak. Ya, jadi ciri orang Islam, ciri orang habis belajar ilmu agama, dia memberikan kesejukan di tengah umatnya, bukan memporak-porandakan umatnya. Itu bukan. Makanya dari afsus salam, tebarkan kedamaian. Islam itu damai, bukan jadi perkara. Kata orang Cina, beratlah masuk Islam ini. Kenapa? Pak? Banyak perkara. Rukun Islam 5 perkara. Rukun iman 6 perkara. Banyaklah perkara dalam Islam ini. Yang kedua, wa'idmut ta'am, kasih makan orang yang lapar. Berapa sih kita kasih makan dia? Makanya santri-santri saya di pondok itu banyak yang beasiswa daripada yang bayar. Juga saya kan datang bendahara, Ustaz, ini nggak makan, minta ada beras. Ya Allah, kemana aku mau mengadu ini? Wah, kalau santri belum bayar lah. Sudah sholat. Tiba-tiba sore-sore ada orang makan. Tadi tiba-tiba ada orang antar makanan. Makan bersama anak. Ya Allah, rezeki. Ya, kita ambil barokah dari itu hidupnya. Ya, kalau ada orang-orang, apalagi yang jualan, ada orang yang lapar di jalan, makan. Kalau dia udah makan, terang dunia itu. Iya, kasih makan. Mudah kita masuk surga, kata Nabi. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan mudah masuk surga kalau kamu kasih makan orang. Bang Samsul mudah sekali dia masuk surga nanti. Sudah kita datang sini kasih makan. Tahu dari mana duitnya dia dapat tuh? Tambahkan siapa yang antar ke dia? Dari bang bendahara kan, tadi siapa-siapa yang datang, waduh alhamdulillah. Nanti kita ini juga aneh saya tengok. Bendara yang pustus. Bendara yang pustus. Sudah sakit berarti karena impus. Masya Allah. Kopi lah, air putih lah, ya. Saya malah mau keluarkan duit dilarang. Ini apa orang-orang ini? Ya. Kemudian yang ketiga, wasilul arham, bangun silaturahim. Yang keempat, wasalul bilail wan nasu nihar, bangun sholat malam ketika orang lagi tidur. Lalu kullu jannati bisalam, kamu akan masuk surga dengan. Apakah butuh uang banyak di situ? Apakah butuh tenaga banyak di situ? Tidak. Ya, Masya Allah. Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, kembali pada pembahasan kita tadi bahwa
Jika seseorang murid menunda-nunda amal yang bisa mendekatkannya kepada Allah karena merasa tidak memiliki waktu luang di sela-sela kesibukan duniawiannya, kata beliau, tindakan itu merupakan tanda kebodohan jiwanya. Jangan menyalahkan waktu. Jangan menyalahkan apa yang Allah beri. Kita yang tidak bisa memanage waktu ini dengan baik. Tidak yang salah. Ya. Lepas Isya, kalau tidak bisa tengah malam, lepas Isya, pantailah 300. Nah, bayangkan Pak, kamu mengucapkan, saya sampaikan hadis kemarin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehari itu kamu buat kesalahan, sehari itu dosamu diampunkan oleh Allah. Zikir la ilaha illallah. Apalagi kalau hadir qalbu, kata ulama Imam As-Samarkandi mengatakan, kalau hadir jiwamu dalam berzikir kepada Allah, kamu menghayati betul berzikir kepada Allah. Ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah, dalam hatimu la mawjudun illallah. Ketika kamu mengatakan la ilaha illallah, la fa'ilun illallah. Ketika kamu mengucapkan la ilaha hayyun illallah. Ketika kamu mengucapkan la ilaha la quwwata illa billah, kata Samarkandi, kamu akan memperoleh pahala sebanyak malakus samawati, sebanyak langit dan bumi pahala yang kamu dapatkan. Kita butuh biaya banyak kan gitu. Makanya kenapa saya dakwahkan, ajak semua jamaah, ajak orang-orang di luar sana pun nggak apa-apa. Sekarang saya sudah buka. Silakan aja. Kenapa? Ya, karena amalan ini tidak perlu biaya banyak. Memang kita harus naik mobil Alphard itu? Tidak. Emang kita harus keluarkan uang 1 miliar untuk zikir? Tidak. Kita duduk tongkrong biasa bersandar. Nah, syukur-syukur pada saat kita lagi begini, tiba-tiba nyawa kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Memang kita mau kayak gitu. Ya, saya katakan tadi, ya, kata beliau, kalau dengan kesibukan kita ini, kita nyari-nyari waktu senggang kita, itu tanda kebodohan jiwa, kata beliau. Dan kebodohan jiwa seorang muridin. Ciptakan waktu kita. Di mana yang bagi kita enak, ya sudah. Kalau misalnya kita mau menghadirkan kolbu kita ini, kan bukan kelas-kelas wali daya ya, wali murid ya. Kelas kita, ya kalau nggak bisa sampai menghadirkan kolbu, lisan berzikir itu sudah suatu taufik, suatu rahmat dari Allah ya. Kata Ustadz, kalau zikir harus hadirkan hati. Itu makom yang ketiga. Makom yang pertama, zikir lisan. Tidak hadir pun hati kita, tapi lisan kita dicatat. Kenapa? Rakibun atid itu mendengar, dan dia punya hak untuk mencatat. Makanya hukum syariat itu dimunculkan itu dalam perwujudan supaya ada hak rakib dan atid untuk mencatat. Urusan qalbumu urusan dengan Allah, tapi urusanmu dengan malaikat, dia wajib mencatat apa yang kamu lakukan. La ilaha illallah dicatat sama malaikat 10. La ilaha dicatat lagi sama malaikat 10. Kalau banyak kita baca, apakah sibuk dia mencatatnya? Dan kita mengatakan subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi midada kalimati. Subhanallah bihamdi, maha suci Allah dan segala pujian untuknya. Subhanallah bihamdi adada khalqi, sebanyak makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Wa midada kalimati, dan sempurna kalimat-kalimatnya. Wa zinata 'arsyi, dan seberat arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana banyaknya itu kita dapat pahala. Dan kata Nabi, 3 kali kamu ucapkan cukup di waktu subuh dan asar.
kita sebuah kemudahan. Kita aja yang malas. Kita aja yang malas kan. Ya, makanya kita butuh Ibnu Majelis supaya ingatkan terus, ingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena memberi peringatan kepada orang yang mukmin itu adalah kebaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Kasih tahu yang Muhammad, engkau hanya sebagai pemberi peringatan saja. Ya. Bahkan andai kata yang mendapatkan waktu luang, tentu tekad dan niatnya pun juga sudah mulai melemah, kata beliau. Benar nggak ini Bang Andi? Bahkan kalau kita sudah punya waktu, niat kita sudah melemah, semangat kita sudah melemah, maka kata beliau, jangan kamu cari-cari. Begitu datang ahwal batinmu, langsung kerjakan. Kalau kamu memang mau istiqomah, ciptakan dia di mana, kapan, tentukan waktunya supaya Allah mencatat bahwa kamu sudah berazam untuk di waktu itu. Tapi kalau bisa dapat, kan tidak payah itu sholawat sama Nabi, itu tidak payah. Lagi nyetir mobil, lagi bawa motor, tiba-tiba ada ahwal batinmu, zikirlah, nangis tiba-tiba itu di motor, Pak. Saya sering begitu. Kan nggak ada yang lihat, tertutup sama anu kan, sama helm. Datang awal batin saya rindu sama Nabi, saya sholawat, nangis itu. Siapa yang lihat? Hanya engkau dan hati Allah. Rindu dan cintaku kepada Rasulullah. Muncul ketika itu muncul dan kerjakan saja. Bahkan ketika kamu dalam kamar mandi WC misalnya, kan tidak dilarang kamu baca Quran, tapi dalam hati. Tidak dilarang kamu bersih, tapi dalam hati. Buang air besar kamu dalam hati, alhamdulillah, terima kasih Allah, kamu mudahkan aku buang kotoran. Daripada kamu nyanyi-nyanyi dalam WC. Iya. Bahkan ada seorang ulama, itu anaknya dia suruh dulu di luar bacakan kitab sementara dia masuk di WC buang air besar. Anaknya disuruh baca kitab di luar kamar mandi, dia buang air besar supaya dia tidak memutus itu ingatannya dengan pelajaran, dengan pembahasan lagi dia bahas. Bacakan di luar, Habib membuang air besar. Dia dengar. Kalau orang Malaysia kan bilik perenungan ya, bilik teman, bilik teman loh. Subhanallah ya. Alhamdulillah. Saya merasakan Pak kemarin itu waktu saya kena sakit darah itu, buah besar berdarah. Saya ya Allah, ada satu nikmat dalam diri saya mungkin tidak syukuri, yang saya jarang mensyukuri. Nikmat bisa membuang, andaikan semua makanan ini masuk dan tidak keluar, Pak, apa tidak bingung Anda? Berapa piring nasi masuk dalam perut ini? Andai kan tidak dikeluarkan sama Allah. Subhanallah ya. Itu pun harus disyukuri. Alhamdulillah adzabanil adzab. Terima kasih ya Allah, telah Engkau berikan aku satu nikmat bisa buang air besar. Mungkin belum ada pembahasan masalah ini. Yang sekecil itu saja kita harus mati, harus syukuri kepada Allah. Ya, jadi ciptakan waktu. Jangan kita menanti-nanti, menunggu-nunggu nanti inilah saya. Nah, kalau bisa sekali-sekali, saya pernah bahas dulu di pasien. Kibulin setan itu. Pura-pura ente nak dia terlambat, tiba-tiba langsung berangkat kalah ya, ente kalah ya. Hari ini ente saya tipuin. Kayak sekarang ini kan, nah, orang kan biasanya enak di tempat tidur ini, Pak Santo apa lagi? Capek kan sehari.
Waduh, tiba-tiba langsung bangkit, langsung pergi ke majelis zikir. Kena kamu setan, saya kulit kamu hari ini. Nah, terus istrinya kan ayah sudah miring ayah punya pikiran sekarang. Pertama ngurus KPPS, ngomong sama siapa? Sama setan deh. Tadi dia buat saya malas mau pergi ke majelis zikir. Ya kan? Sekali-sekali. Fadilahnya apa kalau antum hadir di majelis zikir? Pahalanya seperti antum yang haji. Pahalanya ya, bukan pelaksanaan syariat. Yang pula ente di sini bisa dong apa? Mau haji. Diserbu sama masyarakat di sini semuanya. Itu Ustaz sudah ngajarkan haji di rumahnya Bang Samsul itu. Sudah susah itu. Iya. Man kharaja fi talibil fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya dari kota Piring menuju ke Batu 16 dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka dia dinilai berjihad fisabilillah hatta yarji, sampai dia kembali ke rumahnya. Kita tidak bisa berperang seperti Palestina, tapi apa yang kita lakukan ini adalah seumpama kita berjuang sama di jalan Allah Ta'ala. Ini hadis Nabi, Bang. Kalau anda tidak percaya, dosa itu. Ya, subhanallah ya. Nah, cukup semangat ini yang saya kasih. Ya, jam 11. Ya. Jangan kita menunda amal-amal kita, ya. Sehingga ya kita tidak bisa melaksanakannya. Kalaupun kita melaksanakannya karena kita tunda-tunda, yang datang rasa malas yang luar biasa. Mumpung semangat itu kerjakan. Kenapa? Ketika ada seperti itu yang saya katakan tadi, itu ada panggilan dari Allah Ta'ala buat khusus. Ada yang mau dia beri. Saya begitu. Kalau dalam hati saya ada ahwal batin yang luar biasa, kenapa? Gak bisa saya tahan. Harus dikerjakan. Saya menanggapi, saya merasakan bahwa ada yang Allah mau sampaikan dalam batin saya. Dan itu saya senantiasa menemukannya, taufik dari Allah Ta'ala. Ya, bisa jadi masalah majelis zikir ini, masalah pesantren, atau masalah pribadi, atau masalah apa saja yang harus ya Allah mau kasih jawabannya ke saya setelah sholat zikir. Terima kasih. Subhanallah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.